Kami dari kelompok 6, saat ini kami akan melakukan presentasi pada materi mengenai double smoothing pada MK mata kuliah Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut sebagai AI. Dan untuk materi ini diberikan oleh dosen kita, Ner Christopher Hamonangan Sibanjuntak, STME. Dan sekarang kita masuk saja pada materinya, yaitu double smoothing. Dan untuk penjelasan pertama pada materi ini nanti akan dijelaskan oleh teman kita, Muhammad Fatan Masloman. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Masloman dengan NIM 2204098. Saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kali ini dengan judul double smoothing. Yang pertama, di bagian slide pertama, double exponential smoothing. Double exponential smoothing atau sering disebut sebagai double smoothing adalah metode peramalan yang digunakan untuk menangani data dengan pola trend. Berbeda dengan single exponential smoothing yang hanya memprediksi nilai masa depan berdasarkan nilai rata-rata yang disesuaikan. Sementara dengan double exponential smoothing juga memperhitungkan tren data sehingga lebih cocok untuk data yang mengalami perubahan tren. Nah, selanjutnya double exponential bagian tabel. Tabel ini berisi data permintaan untuk barang 5 periode di bagian sini dengan angka-angka yang mencerminkan nilai permintaan barang. Nah, di bagian periode pertama itu ada 120, periode kedua 125, 129, 124, dan yang terakhir itu ada 130. Data ini digunakan untuk menganalisis peramalan atau smoothing data. Nah, di bagian di sini ada rumus. Rumus ini rumus di atas tersebut adalah bagian dari double exponential smoothing yang melibatkan dua tahap perhitungan smoothing untuk menangkap pola tren data. Nah, di sini ada S T sama dengan A titik X T tambah 1 min A dalam kurung S T min 1. Ini adalah rumus single exponential smoothing yang menghitung nilai smoothing pertama untuk periode T. Yang pertama itu X T adalah nilai aktual dari data periode. Kedua itu ada S T min 1 adalah nilai smooth dari periode sebelumnya, dan A adalah parameter smoothing antara 1, 0, dan 1. Ia mengatur berapa besar pengaruh nilai terbaru X T terhadap prediksi masa depan. Rumus ini bekerja dengan menyimbangkan antara nilai data yang sebenarnya periode dan nilai yang dihaluskan smooth dari periode sebelumnya. Semakin besar A, semakin besar pengaruh juga dari data terbaru terhadap ramalan. Rumus kedua itu ada S, 2 T. S T sama dengan A titik S T tambah A min 1 min A S T min 1. Ini adalah rumus double exponential smoothing yang digunakan untuk menilai smooth kedua yang menangkap tren dari data. ST adalah nilai smooth yang pertama yang dihitung dari rumus pertama. Kedua itu adalah S T min 1 adalah nilai smooth kedua dari periode sebelumnya. Rumus ini kembali menghaluskan nilai hasil smoothing pertama untuk menangkap tren yang lebih jelas. Dengan dua kali smooth atau tren pola yang mendasari data dapat lebih mudah diidentifikasi dan diikuti. Selanjutnya yang terakhir adalah di slide terakhir. Ini ada rumus juga. A T sama dengan S 2 S T min S double koma T. Lalu di bagian bawah ada B T sama dengan A per 1 min A dalam kurung S T min S double T.
Yang ketiga ada S T tambah M sama dengan A T tambah B T M. Gambar ini menunjukkan rumus untuk menghitung double exponential smoothing lebih lanjut yang digunakan untuk peramalan forecasting dengan mempertimbangkan level trend. Rumus pertama itu A adalah nilai level pada periode T yang mewakili posisi rata-rata dari data yang diperhalus. Kedua itu ada S ST. Ini adalah nilai smooth pertama dari periode T. Nah, yang ketiga itu rumus ini menyesuaikan nilai smooth pertama dan kedua untuk memperkirakan posisi level yang berbeda dari data. Kedua itu ada rumus bagian B. B T adalah nilai tren pada periode T yang menunjukkan kecepatan dan arah perubahan data. A adalah parameter smoothing dan perhitungan ini menyesuaikan pengaruh tren pada nilai peramalan. Dan ketiga itu ada S T tambah M. Nah, itu adalah nilai ramalan untuk M ke periode depan. A T adalah nilai level yang dihitung dari rumus pertama. B T adalah nilai tren yang dihitung dari rumus kedua. M adalah jumlah periode yang ingin diprediksi. Misalnya minggu keberapa atau bulan keberapa di masa depan. Nah, slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Clinton William Palat. Nah, di sini kita akan masuk pada cara langkah-langkah untuk mencari nilai pada double smoothing ini. Nah, pada langkah pertama di sini kita akan mencari nilai ST atau nilai smoothing pertama. Nah, pada gambar ini menunjukkan contoh perhitungan smoothing tunggal atau single smoothing dalam rangkaian nilai yang dihitung untuk mendapatkan nilai smoothing pada periode berikutnya. Nah, untuk langkah pertama sini kita menggunakan cara perhitungan single smoothing. Nah, pada gambar sini kita menggunakan rumus ST. S itu adalah smoothing dan T itu adalah periode. Sama dengan alpha dikali dengan ST. ST itu adalah nilai data aktualnya. Ditambah dengan 1 dikurang alpha. Alpha itu sama dengan 0,2. Nah, pada contoh soal ini kita menggunakan alpha 0,2. Jadi 1 kurang 0 kali 2. Lalu smoothing T dikali dengan 1. Smoothing T ini adalah nilai ramalannya dari setiap periode. Nah, sini untuk mencari langkah pertama pada smoothing periode pertama, sini kita menggunakan 110. Nah, 110 ini adalah nilai data aktual pada periode pertama. Nah, bisa kita lihat pada tabel di sini untuk nilai smoothing pada periode pertama itu 110. Maka kita gunakan sini untuk nilai smoothing pada periode pertama itu 110. Nah, lanjut untuk mencari nilai smoothing pada periode kedua. Sini 0,2 adalah nilai alfanya. Dan untuk 125 ini adalah nilai data aktual. Nilai data aktual dari periode kedua itu 125. Jadi setiap data ini merupakan data aktualnya dari setiap 5 periode. Lalu ditambah dengan 0,8. 0,8 merupakan hasil dari 1 kurang 0,2. Maka mendapatkan hasil 0,8. Dikali dengan nilai awal dari 120, yaitu 120.
dari periode pertama yaitu 10. Maka dijumlahkan akanlah mendapatkan hasil 121. Lanjut kita akan mencari nilai smoothing pada periode ketiga yaitu 0,2 dikali dengan 129. 129 ini adalah nilai data aktual pada minggu ketiga, ditambah dengan 0,8 dikali dengan 121 adalah nilai ramalan dari smoothing kedua itu 121. Maka mendapatkan hasil pada data ramalan pada smoothing ketiga mendapatkan hasil 122,60. Maka untuk mencari smoothing 4 ke 5 menggunakan cara yang sama dengan cara untuk mencari smoothing kedua dan smoothing ketiga. Maka untuk smoothing 4 di sini 0,2 dikali dengan 124 ditambah dengan 0,8 dikali dengan 122,60 maka mendapatkan hasil 122,88. Untuk periode kelima juga sama dengan 0,2 dikali dengan 130 ditambah 0,8 dikali dengan 122,88 sama dengan 124,30. Nah, ini merupakan hasil untuk mencari nilai ST pada double smoothing dengan menggunakan cara yang pertama. Lanjut di sini kita akan mencari nilai smoothing dengan menggunakan langkah kedua untuk mencari nilai smoothing kedua pada setiap periodenya. Nah, pada langkah kedua ini setelah menghitung nilai smoothing tunggal atau smoothing pertama tadi pada langkah sebelumnya, kita akan melakukan smoothing lagi pada hasil tersebut untuk mendapatkan nilai smoothing kedua dari setiap periode. Nah, di sini pada smoothing kedua kita menggunakan rumus alfa dikali dengan nilai ramalan pada setiap periode ditambah dengan 1 kurang alfa. Nah, 1 kurang alfa itu adalah 1 kurang 0 kali 2, maka mendapatkan hasil 0,8. Dikali dengan nilai smoothing kedua pada setiap periode dikali dengan 1. Lalu di sini untuk mencari nilai smoothing kedua pada periode pertama, di sini kita menggunakan data awal juga yaitu 110. Lalu pada smoothing kedua pada periode kedua sama dengan 0,2 adalah nilai alfanya dikali dengan nilai ramalan pada smoothing pertama itu 121 kan sini. Maka sini kita menggunakan 121 ditambah dengan 0,8 kali dengan 120. 120 ini adalah nilai awal dari smoothing kedua pada periode pertama itu 110. Maka mendapatkan hasil 110,2. Dari sini untuk mencari smoothing kedua pada periode ketiga di sini sama dengan 0,2 dikali dengan 122,60. Nah, 122,60 ini adalah nilai ramalan pada periode ketiga pada smoothing pertama, itu 122,60 di sini. Maka sini kita gunakan 122,60 ditambah dengan 0,8 dikali dengan nilai ramalan pada periode ketiga pada smoothing kedua itu 110,2. Maka mendapatkanlah hasil pada smoothing pada periode ketiga itu 110,68. Nah, untuk cara smoothing pada periode keempat dan kelima menggunakan cara juga yang sama. Sini untuk smoothing pada periode keempat sama dengan 0,2 dikali dengan 122,88 ditambah dengan 0,8 dikali 120,68 maka mendapatkan hasil nilai ramalan 121,12. Berikut juga pada smoothing kedua pada periode kelima. Di sini 0,2 dikali dengan 124,30 ditambah
dengan 0,8 dikali dengan 121,12. Maka mendapatkan hasil 121,76. Nah, ini merupakan hasil langkah kedua untuk mencari nilai smoothing kedua pada setiap periode. Nah, berikut di sini kita akan menggunakan langkah ketiga untuk mencari nilai AT, yaitu nilai alfa dari setiap periode. Nah, pada langkah ketiga ini yaitu menghitung nilai AT atau nilai yang di smoothing 2 kali. Nah, kita menggunakan rumus alfa T itu periode sama dengan 2 dikali dengan nilai ramalan pada periode pertama dikurang dengan smoothing kedua. Dengan adanya rumus ini, maka kita bisa membuat alfa pada periode pertama sama dengan 2 dikali dengan 120. Nah, 110 ini adalah nilai data awalnya. Maka kita sini gunakan nilai data awalnya dikurang dengan nilai data awal pada 120. Nilai data awal adalah, bisa kita lihat pada tabel sini kan, itu 120. 110 ini adalah kita gunakan sebagai data awalnya. Nah, maka mendapatkan hasil pada alfa periode pertama mendapatkan hasil 120. Berikut pada alfa periode kedua sama dengan 2 dikali dengan 121. 121 itu adalah nilai ramalan pada smoothing pertama. Nah, smoothing pertama itu kan 121 yang kita dapat. Lalu dikurang dengan hasil nilai ramalan pada smoothing kedua pada periode kedua, itu 120,2. Lalu, nah 120 sini, 2. Maka mendapatkan hasil nilai ramalan pada nilai alfa periode kedua yaitu 121,80. Lalu sini untuk mencari nilai alfa pada periode 3 sama dengan 2 dikali dengan nilai ramalan pada smoothing pertama pada periode ketiga, itu 122,60 dikurang dengan nilai ramalan pada smoothing kedua pada periode ketiga, itu 120,68. Maka mendapatkan hasil 124,52. Maka untuk mencari juga nilai alfa pada periode keempat dan kelima, menggunakan juga cara dan perhitungan yang sama. Nah, juga di sini untuk A4 sama dengan 2 dikali dengan 122,88 dikurang dengan 121,12 sama dengan 124,64. Atau juga periode kelima di sini 2 dikali dengan 124,30 dikurang 121,76, maka mendapatkan hasil 126,84. Nah, ini merupakan cara perhitungan langkah ketiga untuk mencari nilai AT pada double smoothing. Nah, yang terakhir, langkah terakhir sini kita akan mencari nilai periode ke-6-nya. Nah, pada langkah keempat ini kita akan mencari nilai BT dan ST plus M. Nah, pada langkah keempat ini dalam metode double exponential smoothing atau double smoothing adalah mencari nilai BT dan ST plus M. Nah, sekarang di sini langkah keempat kita akan mencari nilai periode ke-6-nya. Nah, untuk cara perhitungan di sini yaitu B. B itu adalah tren pada periode pertama sama dengan 0. Nah, kenapa sini 0? Karena data pada nilai alfa di sini kita tidak disahkan, atau di mana nilai ST sama dengan AT itu mendapatkan hasil 0. Maka kita sini gunakan untuk nilai awal pada tren pertama yaitu 0. Lalu di sini untuk tren periode kedua sama dengan 0,2. 0,2 ini adalah nilai alfanya dibagi dengan 0,8. Lalu dikalikan dengan nilai ramalan pada smoothing pertama pada periode kedua. Bisa kita lihat sini pada smoothing ke pertama kan 121 ini. Kita gunakan ramalannya pada periode kedua.
121. Maka di sini kita gunakan 121 dikurang 120,2. Nah, 120,2 ini adalah nilai ramalan pada periode kedua pada smoothing kedua. Nah, bisa kita lihat sini itu 120,2. Maka mendapatkan hasil pada tren periode kedua yaitu 0,20. Lalu sini kita akan mencari nilai tren pada periode ketiga, itu sama dengan 0,2. 0,2 adalah nilai alfanya dibagi dengan 0,8 dikali dengan 122,60. 122,60 ini adalah nilai ramalan pada periode ketiga pada smoothing pertama. Itu 122,60. Maka di sini kita gunakan 122,60 dikurang dengan nilai ramalan pada periode ketiga pada smoothing kedua 120,68. Bisa kita lihat sini yaitu 120,68. Maka mendapatkan hasil pada tren periode ketiga merupakan 0,4. Dan untuk menghitung nilai tren periode keempat dan kelima menggunakan juga cara dan perhitungan yang sama. Dan di sini kita lanjut pada untuk mencari nilai periode ke-6. Dan di sini kita lanjut saja pada untuk mencari nilai periode ke-6. Nah, di sini kita mencari dengan menggunakan rumus ST. ST itu periode smoothing pertama. Nilai ramalannya ditambah dengan M sama dengan nilai akhir dari AT plus BT MM sama dengan 1. Nah, di sini untuk mencari periode ke-6 kita sini menggunakan smoothing periode ke-6 sama dengan A5 nilai akhir dari AT tadi tambah dengan nilai BT hasil akhir dari nilai BT periode kelima. Nah, di sini untuk A5 sini adalah nilai akhir dari alfa periode kelima. Itu bisa kita lihat sini adalah 100 kan? 126,48. Baru kita tambah dengan nilai pada data tren periode kelima. Itu mendapatkan 0,68. Maka sama dengan sini 126,48 tambah dengan 0,64 adalah nilai dari data tren periode kelima. Lalu kita jumlahkan, maka mendapatkan hasil pada periode ke-6 kita telah dapatkan adalah 127,48. Nah, maka pada hasil tabel sini pada mil ke-6 kita telah mendapatkan nilai ramalannya yaitu 127,48. Dan nanti teman-teman untuk penjelasan dari hasil tabel ini nanti akan dijelaskan oleh teman kita Israel Jody Mamuso. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, termasuk pada hasil dalam tabel. Dan di bawah ini merupakan hasil dari nilai ramalan yang telah kita dapat dengan menghitung nilai B aksen T dan S aksen T ditambah M dan juga langkah-langkah 1, 2, dan 3. Pada tabel tersebut terdapat beberapa kolom. Kolom pertama merupakan kolom minggu yang terdapat minggu pertama sampai minggu ke-6. Kolom kedua berisi data aktual atau XT yang berisi 120, 125, 129, 124, dan 130. Kolom berikutnya ada kolom ramalan atau S aksen T berisi 120, 121, 122,6, 122,88,
124,3 dan 127,48. Pada kolom berikutnya terdapat kolom S double aksen T yang berisi nilai 120, 120,2, 120,68, 121,12 dan 121,76. Pada kolom berikutnya terdapat nilai AT yang berisi 120, 121,8, 124,52, 124,64 dan 126,84 yang merupakan hasil dari nilai AT. Untuk kolom yang terakhir terdapat nilai 0, 0,2, 0,48, 0,44 dan 0,64 yang merupakan hasil dari nilai BT. Selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulannya sebagai berikut. Double exponential smoothing atau pelicinan ganda adalah teknik peramalan yang digunakan untuk memperhalus data deret waktu yang menunjukkan tren dengan dua tahap pelicinan. Pertama, pelicinan tunggal untuk mendapatkan tren dasar, dan kedua, pelicinan ganda untuk memperhalus tren lebih lanjut. Teknik ini efektif untuk data yang memiliki tren jangka yang panjang, memberikan bobot berbeda pada data terbaru dan data historis berdasarkan koefisien smoothing A, di mana nilai A yang lebih tinggi lebih responsif terhadap perubahan terbaru. Double smoothing membantu mengatasi fluktuasi dan tren dalam data, tetapi kurang efektif dalam menangkap pola musiman. Kelebihannya adalah kemampuannya menangkap tren, sementara kelemahannya adalah tidak bisa mengidentifikasi pola musiman serta sensitivitas terhadap nilai awal smoothing. Teknik ini umum digunakan dalam peramalan penjualan, permintaan produk, atau analisis data keuangan, di mana tren data menjadi perhatian utama. Sekianlah presentasi kami dari kelompok 6 mengenai Sekianlah presentasi kami dari kelompok 6 mengenai materi double smoothing. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.